mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari tim Universitas Riau yang beranggotakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilintasi garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia beriklim tropis dan memiliki berbagai potensi alam yang dapat dijanjikan sebagai energi baru terbarukan. Dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals, khususnya SDGs nomor 7 poin ketiga, yaitu melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak 2 kali lipat. Pemerintah berusaha keras dalam pengembangan energi terbarukan ini sebagai wujud antisipasi menanggulangi krisis energi. di antara EBT atau energi non-konvensional yang dapat digunakan sebagai pembangkit energi antara lain panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga matahari, serta dengan memanfaatkan bioenergi yang terdiri dari biomasa, biofuel, dan biogas. Pemanfaatan energi surya sebagai energi alternatif di beberapa negara besar mendapatkan perhatian lebih untuk mengatasi krisis energi. Selain jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatan juga tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Indonesia yang memiliki potensi energi matahari dengan radiasi sebesar 4,80 kWh per meter kubik per hari, jika dimanfaatkan dengan baik diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit terhubung energi listrik. Salah satu alternatif pemanfaatan energi surya yakni dengan menggunakan modul surya fotovoltaik. Namun, muncul beberapa permasalahan dari penggunaannya. Untuk itu, kami dari tim Universitas Riau dengan dibimbing oleh Profesor Amun Amri STMT PhD dengan bangga mempersembahkan gagasan kami yang berjudul Optimalisasi Sifat Konduktivitas Termal Nanofluida menggunakan Graphene Light berbasis tempurung kelapa untuk aplikasi pembangkit tenaga surya. Matahari merupakan sumber energi kontinu yang ramah lingkungan dan dapat dikonversi menjadi energi listrik dan energi panas. Salah satu teknologi yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan energi panas yaitu modul surya fotovoltaik. Permasalahan yang muncul pada modul surya fotovoltaik yaitu hanya sebesar 15% dari energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dan sisanya dibuang menjadi energi panas. Hal ini dikarenakan dengan seiringnya bertambahnya suhu pada permukaan modul surya fotovoltaik akan menyebabkan efisiensi modul surya fotovoltaik akan menurun. Cara terbaik yang dapat digunakan untuk menangani itu yaitu dengan menggunakan nanofluida yang dapat menurunkan suhu permukaan pada modul surya fotovoltaik. Nanofluida merupakan padatan tersustensi yang terdiri atas dua unsur penyusun yaitu serbuk nano atau nanopartikel dan fluida dasar. Nanofluida ini sangat digemari karena mempunyai konduktivitas termal yang tinggi. Konduktivitas termal yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan penyerapan zat panas yang menyebabkan peningkatan efisiensi dalam sel fotovoltaik. Sedangkan cairan nano dapat menyerap seluruh radiasi matahari super yang tidak dapat diserap oleh sel fotovoltaik yang dapat menyebabkan penurunan pada suhu sel. Dalam hal ini, fluida yang digunakan adalah ethylene glycol dan nanopartikel yang digunakan adalah grafen yang disintesis dari arang tempurung kelapa. Grafen adalah alotrop karbon yang berbentuk lembaran tipis dan memiliki sifat mekanis yang cukup istimewa. Konduktivitas termal dari grafen 5 kali lebih besar dari tembaga dan konduktivitas elektrik dari grafen juga setara dengan
tembaga, serta kekuatan grafen 50 kali lipat lebih besar dari baja. Oleh karena itu, para ilmuwan banyak menyebutkan bahwa grafen akan menjadi bahan yang kompetitif untuk penyimpanan energi seperti baterai, superkapasitor, solar cell, dan sel surya. Tujuan dari gagasan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dari graphenite yang telah disintesis dengan arang tempurung kelapa. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dari nanofluida etilen glikol dengan ditambahkan graphenite yang telah disintesis. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas dari nanofluida etilen glikol dengan penambahan graphenite dalam meningkatkan konversi energi panas ke energi listrik. Dengan harapan dapat memberi manfaat. Yang pertama, menghasilkan suatu inovasi penggunaan nanofluida etilen glikol dengan penambahan graphenite dalam solar thermal untuk meningkatkan konversi energi panas menjadi energi matahari. Yang kedua, menambah wawasan pembaca dan penulis mengenai teknologi sintesis kolektor panas matahari. Ketiga, memberikan kontribusi ilmiah kepada peneliti selanjutnya terkait penggunaan nanofluida dan solar thermal. Optimalisasi sifat konduktivitas nanofluida berbasis graphenite dengan menggunakan arang tempurung kelapa untuk aplikasi pembangkit tenaga surya dapat digunakan dengan metode. Adapun proses pembuatan graphenite merujuk pada penelitian Farla dan kawan-kawan 2014, yaitu alat-alat yang digunakan meliputi, sedangkan bahan-bahannya yaitu arang tempurung kelapa, cairan cuci piring, aqueous, dan batu es sebagai pendingin. Langkah awal setelah arang tempurung kelapa dihaluskan, arang tempurung kelapa dimasukkan ke dalam labu ukur, dilanjutkan dengan cairan cuci piring, dan dilanjutkan dengan aqueous yang diisi sebanyak 500 ml memenuhi volume labu ukur hingga batas ambang yang telah ditentukan. Selanjutnya larutan tersebut dicampur, lalu dimasukkan ke dalam blender untuk proses pemblenderan. Lalu blender dioperasikan selama 5 menit dan jangan lupa untuk memberikan lapisan pendingin pada dinding blender agar tidak adanya panas pada blender, karena panas dapat merusak proses sintesis graphenite. Selanjutnya blender dimatikan selama 1 menit, lalu dihidupkan kembali selama 1 menit. Ulangi proses tersebut hingga 2 jam. Setelah proses berakhir, pisahkan larutan grafen dengan busanya, dimasukkan ke dalam suatu wadah. Lakukan secara perlahan untuk memisahkan antara cairan grafen dengan buih busa yang telah terbentuk. Selanjutnya, lakukan proses pendiaman terhadap graphenite yang telah terbentuk. Lakukan selama 24 jam untuk memisahkan antara lapisan grafen dengan endapannya. Setelah proses pendiaman selama 24 jam, pisahkan antara larutan grafen dengan endapannya menggunakan jarum suntik atau syringe. Lakukan secara berhati-hati hingga mencapai lapisan endapan grafen yang telah ditentukan. Maka akan didapat graphenite dengan kemurnian 20 mg per mililiter. Graphenite yang telah disintesis dikarakterisasi melalui beberapa pengujian, diantaranya XRD, FTIR, spektrum UV-Vis, TEM, dan spektroskopi Raman. Berdasarkan analisis spektrum UV-Vis dan spektroskopi Raman menunjukkan bahwa grafen berada pada puncak serapan tertinggi 265 nanometer dengan rasio sebesar 0,16, sehingga dapat disimpulkan bahwa grafen yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Adapun tahapan sintesis nanofluida etilen glikol dengan penambahan graphenite merujuk pada penelitian Septiadi dan kawan-kawan pada tahun 2015, yaitu yang pertama merupakan tahapan pre-treatment nanomaterial graphenite, yakni dengan menghaluskan arang tempurung kelapa untuk mendapatkan serbuk arang tempurung kelapa. Selanjutnya serbuk arang tempurung kelapa disintesis menjadi graphenite. Setelah graphenite terbentuk, nanomaterial graphenite didispersi ke dalam fluida dasar etilen glikol, yakni dengan cara campuran diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit. Selanjutnya, nanofluida yang telah terbentuk disonifikasi menggunakan alat ultrasonifikasi selama 10 menit. Lalu, setelah proses sonifikasi, diamkan nanofluida beberapa saat, maka kita akan mendapatkan nanofluida etilen glikol dengan penambahan graphenite yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yang dapat diterapkan pada modul surya fotovoltaik untuk menurunkan suhu permukaannya. Etilen glikol merupakan produk intermediate dari industri petrokimia yang berasal dari senyawa turunan minyak bumi.
Etilen glikol biasanya digunakan sebagai fluida dasar pada proses perpindahan panas. Etilen glikol mempunyai keunggulan yaitu memiliki konduktivitas termal yang lebih baik daripada fluida oli dan air. Berdasarkan grafik pada berikut, menyatakan bahwa etilen glikol memiliki konduktivitas termal lebih baik daripada air, sehingga dapat disimpulkan bahwa etilen glikol sangat baik jika diterapkan sebagai nanofluida. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gouda, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut, menunjukkan bahwa konduktivitas termal tembaga lebih tinggi daripada alumina. Di sisi lain, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sepp ditunjukkan pada grafik, menunjukkan bahwa konduktivitas termal tembaga lebih tinggi daripada tio air dan juga Al2 air. Apabila merujuk pada teori menurut Ray tahun 2015, yang mengatakan bahwa grafen memiliki konduktivitas termal 5 kali lebih besar dibandingkan tembaga, sehingga dapat ditarik hipotesis bahwa apabila grafen diterapkan dalam bentuk nanofluida yang terdispersi dalam etilen glikol akan menghasilkan konduktivitas termal 5 kali lebih besar, sehingga dapat diterapkan pada sistem fotovoltaik surya. Selanjutnya, nanofluida etilen glikol dan penambahan grafen yang telah disintesis diterapkan pada modul surya fotovoltaik. Hal ini dikarenakan nanofluida memiliki kemampuan untuk menarik panas sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas. Hal ini dikarenakan sifat konduktivitas termal yang tinggi sehingga dapat meningkatkan konversi energi panas menjadi energi listrik. Adapun skematik penerapan nanofluida etilen glikol dengan penambahan grafen light pada modul surya fotovoltaik dapat dilihat melalui skematik berikut. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Adapun penerapan nanofluida dalam modul surya fotovoltaik yaitu nanofluida dialirkan menuju modul surya fotovoltaik untuk menyerap panas yang telah diserap oleh modul surya fotovoltaik untuk meningkatkan konversinya. Nanofluida yang telah menyerap panas selanjutnya dialirkan menuju generator termoelektrik untuk mengkonversi energi panas menjadi energi listrik. Energi listrik yang telah dikonversi selanjutnya dialirkan menuju baterai penyimpanan. Di sisi lain, modul surya fotovoltaik yang telah mengkonversi energi listriknya juga diarahkan menuju baterai penyimpanan awal. Energi listrik yang berada pada baterai penyimpanan dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, nanofluida yang telah dikonversi pada generator termoelektrik selanjutnya dialirkan menuju wadah penyimpanan fluida awal untuk memulai prosesnya kembali. Adadi dan kawan-kawan pada 2014 melakukan pengujian pada suatu unit fotovoltaik menggunakan nanofluida silika dan air dengan konsentrasi 1% dan 3%. Berdasarkan hasil yang dilakukan, mereka menyimpulkan bahwa kenaikan efisiensi keseluruhan pada silika air 1% itu meningkat 3,6%, sedangkan silika air 3% itu meningkat 7,9%. Mereka juga menyimpulkan efisiensi termal pada produk surya fotovoltaik ditingkatkan. Pada silika air 1% itu meningkat sebesar 7,6%, sedangkan menggunakan silika air 3% itu meningkat sebesar 12,8%. Berdasarkan uji konduktivitas yang kami lakukan terhadap nanofluida etilen glikol yang ditambahkan dengan grafen light, mendapatkan hasil berupa keunggulan yang kami tampilkan poster berikut. Seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan material grafen konduktivitas termal yang tinggi. Yang kedua, dapat diterapkan dalam sistem hybrid. Yang ketiga, menggunakan fluida dasar dengan konduktivitas termal terbaik dibanding yang lain. Yang keempat, meningkatkan konversi serta ramah lingkungan. Yang kelima, sintesis nanomaterial relatif mudah. Yang keenam, nanomaterial disintesis dari bahan alam yang melimpah. Dasar dari pengetahuan adalah rasa ingin tahu, dan puncak dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. People without knowledge of their past history, origin, and culture is like tree without a root. Ilmu dapat berarti apabila ilmu itu berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kalaulah ada sumur di ladang, Bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.